di PDKK Zoom Tosebio. Pada hari ini temanya adalah menjaga hati. Firman-nya akan dibawakan oleh Ibu Rita Wijaya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian yang akan dipimpin oleh worship leader kita. Untuk waktu dan tempatnya saya berikan kepada worship leader, silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pastor Fernando. Selamat malam Ibu Rita Wijaya yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Dan selamat malam kepada saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan bahwa malam hari ini kita bisa bergabung bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Nya di dalam persekutuan doa kami di PDKK Tosebio. Mari kita bersama-sama untuk melambaikan tangan, menyapa satu dengan lainnya. Shalom. Shalom. Semuanya. Shalom. Shalom. Shalom Syokbi. Shalom Silvi. Shalom Pak Surya. Halo Deb. Shalom semuanya. Syokbi. Ya, shalom Pak Surya. Shalom Pak Surya. Kendi. Pastor. Shalom. Ya, kita bahagia ya malam hari ini. Kita ingin meninggalkan segala beban dan segala kesusahan kita di dalam tangan kasih Tuhan. Kita mau membuka persekutuan doa ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kalau pada malam hari ini kami boleh mengadakan persekutuan doa PDKK Tosebio walaupun di dalam masa pandemi ini. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Dan Engkau hadir bersama malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Untuk memberkati kami semua Tuhan. Memberkati Pastor Fernando, memberkati Bu Rita yang akan membawa firman dan memberkati kami semua. Biar kami pada malam hari ini boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar segala Ya, sorry, Ci Silvi boleh di-unmute dulu, Ci Silvi, soalnya itu ke mute. Tadi nggak ada suara. Ya, sorry. Jangan kepencet ya. Iya. Selamat malam Silakan. saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Mari kita membuka di dalam doa pembukaan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan membuka persekutuan doa malam hari ini, kiranya Tuhan Engkau hadir untuk memberkati kami bersama malaikat-malaikat-Mu, biar segala doa dan pujian kami boleh masuk ke hadirat dan tahta-Mu yang maha kudus. Tuhan Yesus yang maha baik, Kau juga memberkati Pastor Fernando, Ibu Rita yang akan membawakan firman pada malam hari ini, dan juga petugas-petugas tim PDKK Tosebio yang sedang bertugas pada malam hari ini, baik host maupun co-host dan internet kami. Tuhan, biar Engkau yang menjaganya, agar persekutuan doa kami pada malam hari ini boleh berjalan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Hanya nama-Mu yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa, memuji dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tentunya kita banyak mengalami kasih Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang selalu ada saat kita perlukan. Saat kita jatuh, Tuhan mengangkat kita. Saat kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Saat kita lemah, Dia menguatkan kita. Pada malam hari ini, saudara-saudari terkasih, kita mau mengungkapkan ucapan syukur kita melalui lagu Ku Bersyukur Bapa. Jika setelah lagu ini selesai, bagi saudara-saudari yang terkasih, yang tergerak hatinya untuk mengucap syukur, kami persilakan. Mari kita lambungkan satu pujian ungkapan syukur kita kepada Bapa yang begitu baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Bapa yang baik, kami ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, di mana Engkau selalu menjaga saat di mana pandemi saat-saat sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau selalu menjaga kami, sehingga kami masih sehat dalam keadaan saat sekarang ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pernyataan-Mu senantiasa, untuk kasih setia-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Apabila kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu dan berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebanyakan umat-Mu di Tosebio ini masih bebas dari wabah COVID. Tapi juga ada yang sakit. Terima kasih karena perlindungan-Mu akan tetap mendampingi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengetahui ke dalam hati kami.
masih banyak ucapan terima kasih kami yang belum kami ungkapkan. Engkau mengetahui segala kedalaman dan lubuk hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan satu kesaksian dari saudara kita, Susi. Apakah Susi sudah hadir atau belum ya? Sudah. Sudah. Oh ya. Kita persilahkan untuk Susi waktunya. Diambil. Susi. Halo, Shalom. Shalom Romo. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Maaf ya, saya terlambat, saya buru-buru sekali. Tadi Ci Silvi mintanya sore, tadinya udah saya tolak, tapi saya pikir untuk kebesaran Tuhan, diminta untuk bersaksi, saya tetap harus bersaksi karena Tuhan kita memang sangat luar biasa. Amin ya teman-teman. Amin. Terima kasih. Bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Bisa. Baik. Tadi saya bingung juga mau sharing apa. Tapi tiba-tiba tadi saya mendapatkan satu foto ketika saya bekerja di perusahaan yang cukup besar di Jakarta. Saat itu akan ada acara yang sangat besar dan kemudian akan dipilih MC untuk acara tersebut. Jujur teman-teman, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya yang akan dipilih untuk menjadi MC tersebut. Karena itu yang hadir sekitar 1.000 orang. Saya mengerti dan saya tahu saya jauh tidak sempurna, saya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, saya juga tidak bisa bahasa Mandarin yang baik, tidak fasih. Sehingga saya percaya yang terpilih pasti adalah orang-orang yang jauh lebih hebat dari saya. Bisa dengar ya? Iniin aja. Oke. Jadi saat itu saya berusaha untuk menolak. Semakin saya tolak, semakin saya disodorkan. Saya menolak, saya disodorkan. Dan saya berkata bahwa di Jakarta begitu banyak orang, kenapa harus saya yang dipilih? Saya benar-benar menolak saat itu, teman-teman. Nah, tetapi dari pusat, dari perusahaan mengatakan bahwa saya akan dilatih oleh trainer MC yang sangat top di Jakarta saat itu. Intinya waktu masih panjang, jadi masih dikasih waktu untuk latihan. Saya pun latihan. Ternyata dalam latihan itu juga ada MC-MC yang terpilih dari kota-kota lain, kota Surabaya dan kota lainnya. Saya melihat MC lain yang terpilih, mereka cantik, bahasa Inggrisnya fasih, bahasa Mandarinnya bagus. Jujur, saya sangat minder. Dalam latihan itu bos semua hadir. Mereka menyaksikan apa yang kami latihan. Apa yang terjadi, teman-teman, ketika sudah akan keputusan, ternyata ada suara yang mengatakan bahwa saya tidak pantas dan tidak layak untuk menjadi seorang MC. Yang layak dan pantas adalah mereka-mereka yang pintar bahasa Inggris, yang pintar bahasa Mandarin, karena mereka mendapatkan saya tidak fasih. Dan dalam latihan itu juga memang menampilkan saya banyak kekurangan. Ketika mereka mengatakan demikian, jujur, di hati kecil saya gembira. Karena akhirnya tujuan saya tercapai. Tetapi yang membuat saya sedih adalah bahwa orang yang mengatakan saya tidak layak dan tidak pantas, justru adalah orang yang selama ini support saya, dia mengatakan saya hebat, dia mengatakan saya mampu,
Tapi di belakang saya justru bicara dengan bos dan atasan saya, mengatakan saya tidak pantas dan tidak layak. Sosok beliau sangat saya hargai, bahkan sangat saya cintai. Saya sangat terpukul ketika dia ngomong sebelah sana, ngomong ke sana kemari, mengatakan saya tidak boleh menjadi MC nanti. Nanti perusahaan bahkan kacau balau, hancur, malu-maluin karena saya tidak mampu. Tetapi partner MC saya, dan juga ada beberapa sahabat saya mengatakan bahwa sekali kami memilih Susi, tetap Susi. Saat itu saya menangis, saya pulang ke rumah, dan saya ceritakan kepada mama. Mama saya luar biasa, dia bilang, saya percaya kamu pasti bisa. Saya bilang waktu tinggal 2 hari, saya mendapatkan, saya belum hafal banyak dialog-dialog yang bahasa Inggris. Banyak dialog-dialog bahasa Mandarin. Saya benar-benar tidak mampu. Tetapi mama saya mengatakan, kamu bisa. Saat itu, saya berdoa pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya bukan saya yang mau saya dipilih. Belum pernah terpikir pun saya ingin dipilih. Tetapi hari ini didapatkan saya dipilih dan saya akan dibatalkan. Saat itu, setelah berdoa, saya merasakan seakan-akan Tuhan menghendaki saya tetap menjalani untuk menjadi MC tersebut. Singkat kata, saya nggak bisa tidur semalaman, dan akhirnya pada acara MC yang besar itu, saya boleh bilang stres, saya juga menjadi batuk, entah berapa botol obat batuk saya minum, udah nggak pakai takaran sendok lagi, tinggal dituang aja ke mulut, saking stresnya, dan tiba-tiba saya mendengarkan seakan-akan Tuhan berkata, tenanglah, saya tidak pernah meninggalkan kamu. Karena suara seperti itu, teman-teman, saya menjadi tenang. Yang tadi gemetar, tiba-tiba jadi mampu berdiri. Saya masih ingat mama saya antar saya ke Senayan karena acara yang besar. Sampai sana semua senang. Mungkin hanya saat itu yang tidak senang itu cuma saya, karena saking stresnya. Dalam acara tersebut, teman-teman, yang sekitar kurang lebih 1.000 orang, ketika saya menjadi MC, betapa kagetnya saya, yang dialog-dialog yang tidak saya hafal, Roh Kudus membuat saya hafal semua. Bahkan, yang seharusnya yang disampaikan oleh sahabat partner saya sebagai MC, untuk bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin, tiba-tiba dia kayak kadang merasa panik gitu untuk berada di atas. Dia bingung, nggak tahu mau bagaimana, tapi justru Tuhan membuat saya menolong dia gitu loh, untuk menyampaikan apa yang seharusnya dia katakan. Nah, untuk peserta yang hadir tidak ada yang tahu bahwa ada yang bagian saya dan juga ada bagian dari teman saya. Tetapi untuk bos saya, untuk atasan saya, untuk sahabat-sahabat saya, mereka tahu bahwa saya dalam menjadi MC tersebut, ternyata saya banyak membantu sahabat saya. Teman-teman, yang saya mau saksikan di sini adalah ketika saya ke toilet. Saya di toilet, saya di dalam toilet, saya mendengar ibu yang begitu tidak suka dengan saya dan tidak boleh menjadi MC itu, tiba-tiba dia stres karena akan tiba saatnya malam penghargaan. Semua peserta, semua leader harus pakai jas dengan pin. Ibu ini mendapatkan ternyata jaketnya ketinggalan. Dia telepon supirnya tidak angkat. Nelfon siapapun tidak bisa, dia stres. Saya berada di dalam dan dia tidak tahu.
diam-diam saya melihat bahwa saya sebenarnya membawa jas tersebut karena saya jadi MC, tapi saya nggak butuh jas. Lalu kemudian saya keluar dan saya berikan, Bu, pakailah jas saya. Mungkin lebih besar sedikit, tapi itu semoga bisa bantu Ibu. Ibu itu yang dari awal sampai akhir detik terakhir pun saya jadi MC, mukanya tidak pernah senang karena saya terpilih MC. Dia maunya adalah orang dia yang menjadi MC yang dianggap cantik, dianggap fasih dalam berbahasa semuanya. Ketika dia menerima jaket saya, teman-teman, ada air mata. Tapi kemudian saya pergi, saya bilang pakai saja. Akhirnya acara itu selesai. Banyak mukjizat yang saya rasakan ketika saya tidak mampu berbicara di atas panggung. Saya merasakan Roh Kudus Tuhan ikut membimbing saya. Sehingga setiap pembicaraan, setiap dialog yang mungkin manusia bisa lupa, tapi bagi Tuhan tak ada satu dialog pun terlupakan. Sehingga step by step itu semua bisa berjalan dengan baik. Ketika saya turun dari panggung, acara selesai, semua bersorak-sorai, dan bunga pertama yang saya dapat adalah dari ibu itu. Dia menangis, dia memeluk saya, dan dia mengatakan, maafkan saya. Saya telah menyakiti hatimu, tetapi saya juga bingung kenapa Susi tidak sedetik pun membenci saya. Bahkan detik terakhir, seharusnya mungkin saya akan dipermalukan karena semua leader akan pakai jaket dan pin, tetapi justru kamu yang membantu saya. Teman-teman, ketika aku ada di dalam toilet, itu ada dua suara. Yang pertama adalah, rasakan, itulah kau. Rasakan, biar kau dipermalukan. Tetapi ada suara juga mengatakan, bantulah dia, berikan jaketmu pada dia, jagalah hatimu, jangan sampai kau terantuk atau ingin membalas segala apa yang dilakukan pada engkau. Nah, karena saya menuruti, saya percaya itu adalah suara dari Roh Kudus, akhirnya semua teratasi dan karya Tuhan sungguh luar biasa. Dan kemudian dari penghargaan itu juga, saya mendapatkan bersama dengan teman-teman saya ikut training untuk public speaking bersama dengan banyak sekali orang yang sangat hebat, mau itu profesor ataupun dokter yang ikut itu. Tetapi saat itu saya juga tidak pernah menyangka kalau Tuhan berkarya sebagai tanda terima kasih. Begitu banyak peserta, tapi saya terpilih menjadi sang juara dan saya membawa piala itu dihargakan kepada perusahaan kami yang telah mempunyai seorang leader ataupun partner yang bisa memberikan prestasi yang baik. Teman-teman, ini adalah kesaksian saya. Saya merasakan hidup saya banyak sekali diberkati. Banyak sekali ketika saya tak berdaya, tidak mampu, tetapi ketika saya berpasrah, Tuhan berkarya. Kalau semua itu boleh terjadi, itu bukan hebatnya saya. Saya yakin sekali itu bukan hebatnya saya. Karena saya hafal, tidak bisa hafal itu dialog. Tetapi ketika Tuhan bekerja, dialog itu begitu sempurna. Dan orang lain yang ikut dalam latihan itu juga bingung gitu kan. Dan mereka juga sebagian ada mengatakan, Tuhan itu memang ada. Karena sebagian dari teman-teman saya itu bukan Katolik dan bukan Kristen, tetapi mayoritas mereka adalah orang Buddha. Ini kesaksian saya. Terima kasih untuk Romo, untuk Bu Rita sebagai pembawa firman, dan juga untuk teman-teman berikan kesempatan pada saya. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Terima kasih Susi atas kesaksiannya yang begitu luar biasa. Kalau memang kita mengandalkan Tuhan, itu semua akan terjadi. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita juga nggak tahu rencana Tuhan maunya apa.
Yang penting kita selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Susi, kesaksiannya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Dengan pernyataan tobat kita. Saat ini kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita mau minta ampun atas kesalahan dan dosa kami, baik sengaja maupun tidak, ataupun lewat perbuatan dan perkataan. Agar kami layak Tuhan dan pantas di hadapan-Mu Tuhan. Bentuklah hati kami Tuhan, supaya menjadi bejana untuk hormat-Mu. Tuhan, kami mau serahkan hati kami, dan kuduskan hingga tulus selalu, agar kami selalu menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Saya kembalikan kepada Pak Surya. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami kasihi, yang kasih-Nya setia, yang selalu menopang kami dan memberikan yang terbaik kepada kami. Kami hanya berharap kepadamu saja ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang kami percayai, yang kami andalkan, dan yang menjadi sumber kekuatan kami. Ya Allah Roh Kudus, penuhilah kami, dan dengan Roh-Mu, kami rindu agar Engkau selalu ada di dalam hati kami, hidup di dalam hati kami. Ubahlah kami, celikan kami agar kami bisa melihat Engkau lebih dalam lagi, mengalami kasih-Mu lebih dalam lagi. Jamahlah kami.
Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Biar kemuliaan-Mu Engkau nyatakan saat ini, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Apa ya apa mahira sikira Namaya se. ikira apa apa bayar apa bayar apa bayar apa bayar apa sikira apa bayar 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 apa apa bayar sikira ikira apa bayar apa bayar Oh ya di Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Akulah kasih yang setia. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Datanglah kepadaku, mendekatlah. Aku akan membuka jalan bagimu. Aku akan memberikan yang terbaik kepadamu.
kasih-Mu tak terbatas dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Resapilah firman-Ku. Firman-Ku hidup. Firman-Ku akan membawa kepada terang yang ajaib. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak buat hadirat-Mu saat ini, buat lawatan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan dibawakan oleh Ibu Rita Wijaya. Pakailah dia Tuhan, menjadi alat-Mu agar melalui mulut dan bibirnya Engkaulah yang bersabda melalui dia. Engkau sampaikan kebenaran sabda-Mu kepada kami semuanya. Juga jamaah kami Tuhan, urapi kami dengan urapan-Mu yang baru. Beri kami tanah hati yang subur, agar firman-Mu boleh meresap di dalam hati kami, menjadi pegangan hidup kami, menjadi sumber kekuatan kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu saat ini. Amin. Kami serahkan kepada Ibu Rita Wijaya. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih. Selamat malam Pastor Fernando ya. Ya, selamat malam. Malam kesaksian yang sungguh luar biasa. Saya pertama kali hadir di sini, tapi kok mungkin saya GR ya, saya merasa nyaman sekali di PD ini. Karena semuanya tuh, nggak tahu, saya langsung merasa nyaman. Dan semoga saya bisa diterima dengan baik. Dan terima kasih Pak Surya, saya diajak ke sini, dan maaf boleh saya tahu berapa menit hari ini? Itu silent. Di-unmute dulu Pak Surya. 40 menit boleh Bu Rita? Nggak kemalaman ya? Enggak. Oke, terima kasih. Tadi, waktu si Susi kasih kesaksian, mungkin Pak Surya tahu, itu ayatnya yang, saya cuma kasih 4 ayat hari ini. Kan ayatnya, jadi boleh saya ke sana dulu ya. Dan itu nyambung banget waktu saya dengar, wow, luar biasa. Coba Roma 12 ayat 17, saya mintanya 17-18, tapi saya baca lagi itu bisa sampai 21. Kita ke kesaksian dulu ya. Roma 12 ayat 17, kita baca sama-sama. Janganlah kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Pendapatnya, kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini dan saya baca sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri yang menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan.
Dan ini ayat yang memang sudah disiapkan 2 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu tuh Pak Surya tanya saya. Jadi dengar sharing, wah ini mantep sekali, kok nyambung gitu loh. Dan saya percaya ini semua adalah karya Roh Kudus. Dan hari ini tema kita adalah menjaga hati. Pastor dan Bapak Ibu sekalian, saya bukan orang yang pinter dalam mengupas ayat, tetapi biasanya saya memberikan itu apa pengalaman saya, bagaimana ayat itu digenapin dalam hidup saya. Jadi izinkanlah malam ini lebih banyak saya bicara tentang apa yang benar-benar terjadi dan bagaimana saya merasakan kasih Tuhan dari ayat yang kita baca, nanti kita akan baca sama-sama. Ini menjaga hati. Dan kita bisa buka di Amsal 4 ayat 23. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rita Wijaya. Dan saya adalah single mom dari 3 anak. Putri pertama umur 30. Dan adiknya umur 28 dan 28 dan 23. Satu yang paling besar perempuan, usia 30, dan adiknya 2 laki-laki usia 28 dan 23. Dan saya dari komunitas Santo Thomas, dan saya juga di komunitas You Are Not Alone Single Mom, karena saya ada single mom. Dan bapaknya anak-anak juga tinggalnya nggak jauh dari rumah saya dengan keluarganya. Dan saya mau share bagaimana Tuhan bekerja sungguh amat luar biasa dalam kehidupan saya. Oke, kita ke Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, saya mau share mengenai ayat ini. Balik lagi ke yang simple, kalau saya membagikannya simple. Pada satu hari, saya cerita dengan anak saya, bahwa saya mau cerita tentang kan anak saya itu tempat saya curhat. Dan saya cerita ke anak saya, Mami mau cerita nih tentang si tante ini. Anak saya langsung bilang, Mam, saya nggak mau dengar. Karena saya harus menjaga hati saya. Dan saya sebagai seorang mami, saya ada perasaan sedih gitu loh. Kok anak saya ngomong kayak gitu? Dan kita dari keluarga yang kalau ngomong kan nggak kasar gitu. Kok dia, mami cuma mau cerita aja, kok dia menjawab kayak gitu? Dan ada rasa sakit gitu loh. Kok jawab gitu? Dan akhirnya saya mengerti bahwa mengapa dia harus menjaga hatinya, karena kita harus menjaga apa yang masuk ke pikiran kita, lewat mata yang kita lihat, lewat telinga yang kita dengar, itu semua masuk ke pikiran kita, masuk ke hati kita, dan itu akan mempengaruhi bagaimana perasaan kita, dan akan mempengaruhi cara pikir kita, dan apa yang akan kita ngomong, yang semuanya keluarnya dari mulut. Jadi input, apa yang input akan mempengaruhi output. Misalnya, apa yang saya izinkan masuk ke dalam hati saya, ke pikiran saya, itu yang akan saya ucapkan. Jadi, kalau contoh nih, saya masuk ke dalam grup WhatsApp yang isinya tentang politik aja, ngomongnya politik, ngomongin si pejabat ini, ngomongin si Najwa, ngomongin si Terawan, ngomongin si Trump. Itu yang akan ada di pikiran saya kalau ketemu orang, itu aja yang saya ngomongin, karena itu ada di pikiran saya, ngomongin tentang bagaimana jahatnya ini, bagaimana, karena apa yang masuk, itu yang keluar. Jadi itu sebabnya bagaimana penting kita menjaga apa yang masuk, kita menjaga apa yang kita lihat, kita menjaga apa yang kita dengar. Hal-hal yang tidak baik, kita bisa punya hak, itu adalah pilihan kita untuk tidak mau dengar. Itu adalah pilihan kita untuk tidak mau melihat. Supaya kita menjaga hati. Dan inilah arti daripada ayat ini. Karena saya bisa menjelaskan karena saya mengalami. Dan saya semenjak itu jadi saya tahu, oke, misalnya ada orang ngomong tentang apa yang kita nggak mau dengar, kita punya keputusan kita sendiri untuk tidak mau mendengar. Itu menjaga hati kita. Karena kalau sampai kita mendengar ya, Bapak Ibu, yang susah kita sendiri. Saya mengalami belum lama ini, mendengar yang nggak enak,
itu membuat hati jadi galau, kita jadi bete, dan kita sendiri harus berjuang untuk tidak ngomong yang tidak bagus, karena gara-gara dengan apa yang kita dengar. Dan kalau kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, berarti yang ada di pikiran kita adalah semua perkataan Allah yang sudah pasti adalah baik untuk kita bisa melangkah dalam hidup ini, karena firman adalah pelita hidup kita. Bagaimana pentingnya kita harus isi pikiran kita dengan firman Tuhan dari pagi kita saat teduh, itu sangat peranannya sangat besar sekali. Dan saya nggak kasih Mazmur 1 ayat 1. Saya buka sedikit di Mazmur 1 ayat 1. Bapak Ibu, kalau saya ngomongnya terlalu cepat, tolong ditegur aja ya. Saya kecenderung kebablasan gitu kalau ngomong cepat. Gitu. Dan kalau kurang jelas, silakan saya ditegur. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau misalnya kita merenungkan yang di pikiran kita isinya firman Tuhan, kita jadi berhikmat dan kita melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun yang kita perbuat berhasil karena itu dalam rencana Tuhan. Itu cara simpel saya menjelaskannya. Jadi penting sekali terus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan siang dan malam. Dan kalau saya dalam komunitas, kita hidup dalam komunitas, pasti ada namanya gesekan, pasti ada namanya ketidakcocokan. Itu sudah pasti dalam komunitas. Dan salah satu ayat menjadi ayat per tahun, setiap tahun kita ada ayat ayat andalan, ayat hafalan. Misi kita dalam tahun ini adalah 1 Korintus 6 ayat 7b. Di 1 Kor 6 ayat 7b. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Bapak Ibu, ayat ini nggak enak loh ayat ini. Keras banget, bagi saya keras banget. Ada saja perkaraan di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Itu yang si Susi alamin. Tapi si Susi mengambil keputusan yang benar, terus berharap pada Tuhan. Jadi contohnya, misalnya saya di rumah ada masalah misalnya sama asisten rumah tangga. Saya ngomong keras dan bikin dia menjadi sedih, itu sudah merupakan kekalahan bagi saya. Mengapa nggak saya itu berusaha untuk diam, untuk apa ya? Karena dalam dunia ini, kalau ada masalah saya sama siapapun, itu ujung-ujungnya saya mau kemauan saya, kehendak saya yang terjadi. Kalau misalnya kita bisa mengalah, kita bisa mundur satu langkah, tidak akan ada terjadi perkara. Dan waktu saya dapat pengajaran ini dari Ibu Rohani saya, Ibu Curahono, bahwa kalau misalnya ada masalah itu karena lu mau kemauan lu terjadi. Coba deh, kita di antara orang komunitas, sesama brother and sister di komunitas,
Kalau kemauan saya terjadi, saya akan ngotot-ngototan, itu kan akan terjadi, mendatangkan perkara. Jadi kenapa kita yang mengenal firman Tuhan, kita yang berjuang bersama dalam satu komunitas untuk bersama-sama bergandengan tangan menuju keselamatan, kenapa kita harus mempertahankan kemauan kita? Kalau kita tidak ngotot mempertahankan kemauan kita, tidak ada perkara. Jadi, tapi nanti ada pertanyaan, Rit, masa kita ngalah terus? Itu kan jadi orang yang nggak fair dong kalau kita ngalah terus. Tapi Bapak Ibu, Tuhan mengajarkan bahwa kalau saja ada perkara terhadap yang satu sama yang lain, itu merupakan kekalahan. Kalau kita kalah, apakah itu prinsip yang membuat kita menjadi ini jadi rugi? Karena baru bulan yang lalu kita BKSN tentang saudara yang adil di masa pandemi, di BKSN keempat, itu apa yang kita lakukan saat ini di dunia menentukan nanti kita ke depannya kemana. Itu saya percaya Bapak Ibu, kita semua sudah belajar BKSN keempat kan. Jadi sesudah pelajaran 1 bulan penuh BKSN, dengan belajar firman, kita pikir apa sih di dunia ini yang harus kita ngotot. Kalau aja kita bisa hidup sederhana, cara hidup kita sederhana, hidup ini benar-benar suatu anugerah Tuhan. Bapak dan Ibu yang semua malam ini kita kumpul, pastor yang malam ini bisa hadir, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kita diberi kesehatan sehingga kita berkumpul, begitu kan? Nah kalau kayak gitu, apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita ngotot-ngotot gitu loh. Jadi balik lagi, itu menjaga hati kita. Bagaimana pentingnya menjaga hati kita, supaya kita jangan melakukan hal yang menyedihkan hati Tuhan. Ini saya ada contoh mengenai melihat hati. Kalau saya mau menjaga, saya harus menjaga hati saya supaya saya mau menjadi Rita yang dewasa. Bagaimana dewasa? Bagaimana saya menjaga hati supaya saya bisa dewasa? Gitu. Nah, saya misalnya contohnya, minggu yang lalu saya ditegur anak saya. Saya tinggal berdua sama anak saya yang perempuan. Dan saya ini baby boomers, yang angkatan yang sudah hampir 60 tahun, baby boomers. Dan itu hal yang ditegur, mungkin bagi anak-anak sekarang itu biasa aja tegur orang. Tapi bagi saya masih ada kebawa bahwa, saya nggak gitu sama orang tua saya loh. Kenapa anak perlakukan saya kayak gitu? Maksudnya perlakukan dengan menegur saya. It hurts me. Itu menyakitkan saya gitu. Mami kenapa gini? Mami kenapa gitu? Dan sebetulnya Bapak Ibu, kita tidak bisa ngomong ke anak. Dulu Mami nggak gituin Ama sama Akong loh. Kita nggak bisa ngomong gitu. Kenapa? Mereka tidak hidup di zaman kita. Jadi waktu saya ditegur gitu, saya jadi introspeksi, dan itu perlu waktu lama. Saya bersyukur saya sudah bertumbuh di komunitas Santo Thomas, saya diajarin sabar, diam, mengalah. Jadi untuk menjaga hati, harus sabar, harus diam, harus ngalah. Bukannya, jangan bicara kayak gini-gini. Enggak, saya harus sabar, saya harus diam, harus ngalah. Kenapa? Karena pengalaman saya, dengan kita diam, itu sangat-sangat menolong kita. Reaksi kita sangat-sangat menolong hubungan kita. Kalau saja kita tidak bisa sabar, diam, ngalah, reaksi kita bereaksi sampai meletus-meletus, nanti merusak hubungan dan itu tidak mudah memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Begitu kan ya Bapak Ibu ya? Apalagi di masa pandemi ini, yang kita nggak ada tempat caw. Mau nggak mau ya di rumah terus, nggak ada tempat caw kan? Ada apa yang harus diselesaikan di rumah? Jadi, di sana saya belajar bagaimana untuk dewasa dalam menghadapi. Kalau saya mau bertumbuh, saya harus menerima dan melangkah maju tanpa mempersalahkan diri saya. Karena saya adalah single mom, karena dicerai, saya punya kecenderungan, Rita yang dulu, punya kecenderungan,
yes, saya gagal dalam pernikahan, sekarang saya gagal menjadi seorang ibu. Saya cenderung menyalahkan diri saya. Dan hati saya langsung merasa hancur dan merasa, aduh saya tuh useless, saya sudah fail, saya gimana. Lewat merenung, lewat baca firman, lewat saya diskusi, kebetulan anak saya adalah seorang psikolog, dia adalah doktor psikolog, saya diskusi sama dia karena dia ngerti kan. Dia bilang, Mami, kalau Mami menyalahkan diri sendiri, saya cerita ini karena saya percaya bahwa ini juga terjadi bukan pada diri saya saja. Kalau Mami menyalahkan diri Mami sendiri, itu menunjukkan Mami tidak dewasa. Menunjukkan Mami tidak tahu siapa diri Mami di hadapan Tuhan. Waktu dia ngomong gitu, saya sampai pikir, oh ya, saya mau belajar. Jadi saya pikir, berarti saya tidak tahu diri saya tuh siapa kalau saya merasa itu. Jadi tanda orang dewasa secara emosional, orang yang berani terbuka, rendah hati, mengakuin kesalahan tanpa merasa diri, ya deh, saya jelek deh, emang saya jelek, saya tuh fail deh, sampai saya tuh gagal deh, sampai saya dicerai deh, sampai kayak gitu sekarang, I'm not even a good mom, gitu loh. Dan itu salah cara pemikiran yang salah. Dan merasa memang saya nggak pantas deh jadi mami yang baik atau apa. Jadi itu menunjukkan bahwa saya belum dewasa secara emosi. Hati saya belum merasakan kasih Allah yang unconditional love, karena Allah itu adalah kasih. Jadi self pity itu apa ya? Self pity itu saya nggak tahu, lupa. Self pity itu menganggap diri itu begitu jeleknya, itu bukan suatu yang dewasa. Dan saya harus merubah mindset saya bahwa kita baca kitab suci, di sana juga orang-orang yang nggak perfect. Karena kasih karunia Tuhan lah, maka kita bisa menjadi orang yang lebih sempurna. Itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya harus bisa cukup dewasa untuk bisa memperbaiki hati saya, gitu. Dan sebetulnya dalam hidup ini, kita mau sadarin apa tidak, kita pasti pernah menyakitkan hati orang yang kita kasihin. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bukan sengaja kita menyakitkan, tapi kita pasti pernah menyakitkan orang-orang yang sangat kita kasihi tanpa kita sadarin. Dan bagian kita bukannya merasa, iya deh saya salah deh, saya jelek deh, hati saya memang kayak gini nih. Daripada kita pikir kayak gitu, yang kita harus lakukan, kita bertobat, kita minta ampun, dan kita melangkah, dan kita bilang, Tuhan, bimbing saya Roh Kudus, mampukan saya mau berubah dan saya mau bertumbuh. Jadi itu keputusan yang harus kita buat. Bapak Ibu, tidak semua orang mudah untuk bisa mengatakan, oke, Mami salah, Mami mau bertumbuh, Mami mau berubah. Mungkin karena background saya yang dari banyak luka, dari perceraian. Tapi untuk supaya saya bisa menjaga hati saya harus ambil keputusan, saya harus melakukan itu. Dan saya tidak melakukan sendiri, karena Roh Allah, Roh Kudus, pada saat kita minta, kita bertobat, dan kita minta ampun, dan kita memohon, Roh Kudus Maha Penyayang akan memampukan kita, karena kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Jadi itu keputusan yang jadi orang tua yang harus rendah hati untuk mau melakukan itu. Dan ada pertanyaan, bagaimana saya harus mengakuin bahwa saya bukan orang yang sempurna? Karena ada 3 opsi pada saat kita diperhadapkan kayak gitu. Saya bisa menolak dengan mengeraskan hati saya, tidak mau terima. Karena saya merasa Mami punya lebih banyak pengalaman, cenderung orang tua, bahwa yang bicara tuh Mami loh, Mami kan lebih tua 30 tahun loh, Mami lebih tahu loh gitu.
Dan itu nggak berlaku sekarang. Bukan cuma sekarang nggak berlaku, secara firman juga itu nggak berlaku. Bahwa kita walaupun orang tua, kita tetap harus punya kerendahan hati dan terus seek advice lewat firman Tuhan. Dan kedua, bisa ada pilihan kedua. Bisa aja bilang, ya deh, saya emang bersalah deh, emang saya nggak pantas deh, saya orang yang memang nggak baik deh, dan keep blaming, terus menyalahkan diri sendiri. Dan ini tidak membuat kita menjadi bertumbuh, karena kita bukannya mau melangkah bertumbuh, tapi kita bukan menyakitin, blaming, menyalahkan diri sendiri. Itu juga tidak bisa. Gitu. Dan yang ketiga, bilang, oke, saya minta maaf, saya tahu saya tidak perfect, saya menerima itu, dan saya berjuang bersama Tuhan Yesus yang memampukan saya, Roh Kudus yang memampu saya, untuk saya menjadi lebih baik. Dan itu bagi saya adalah hal yang perlu dilakukan bagi saya untuk anak-anak saya. Karena sebagai di dunia ini kalau saya tidak ada apapun yang bisa saya tinggalkan buat anak saya kecuali menjadi teladan dalam mencari Tuhan. Kalau saya give up, saya menyerah dalam saya mencari Tuhan, anak saya satu hari pada saat mereka menghadapi masalah, mereka nggak akan cari Tuhan karena mereka lihat mami aja nyerah. Dan saya tidak mau sampai saya melakukan hal seperti itu. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia dan Tuhan adalah gunung batu bagi kita semua. Jadi saya harus terus berjuang dan berjuang untuk dalam hal menjaga hati saya supaya itu benar di hadapan Tuhan. Ini kita balik lagi bicara mengenai hati. Apakah selama apa yang saya share ini masih masuk akal kan ya Bapak Ibu ya? Masih bisa diterima kan? Oke. Dan kalau saya merasa diri saya perfect, saya ditegur, saya akan sakit hati karena merasa diri saya perfect. Tapi kalau karena sakit hati karena merasa sebagai seorang mami saya sudah perfect kok, saya sudah lakukan apa kok. Tetapi kalau saya tahu bahwa saya adalah sosok yang masih berjuang dalam perjalanan hidup ini dan butuh kasih karunia Tuhan, pada saat saya ditegur, pada saat saya mengalami apa, bagian saya adalah cepat-cepat bertobat dan minta ampun dan minta Tuhan tolong. Jadi ada orang yang kalau ditegur, dia malah marah sekali, sebetulnya karena dia merasa dirinya sudah perfect. Mungkin. Dan saya pada saat Pak Surya tanya saya berapa hari yang lalu, saya kasih 2 pilihan, salah satunya menjaga hati, karena itu yang Pak Surya, karena itu yang sedang saya alamin. Jadi saya share ini memang apa yang saya alamin dan bagaimana tanpa kasih karunia Tuhan, gak mungkin bisa ada hari ini. Ya. Dan apakah kalau saya dewasa atau tidak bisa dilihat bagaimana saya bereaksi dalam menghandle masalah. Dan ciri-ciri orang dewasa rohani. Mulai dari hati, kan? Dari hati kita bisa ada reaksi orang, hatinya bagaimana kita bisa tahu dia dewasa rohani atau tidak. Dan apakah saya mampu menguasai diri saat saya melihat hal-hal negatif, saya melihat hal yang tidak berkenan menurut saya melihat orang melakukan hal yang tidak sesuai dengan maunya saya, bagaimana saya bereaksi? Atau saya punya mindset bahwa saya menghargai semua apa yang orang lakukan, kalau orang itu dalam komunitas dia melakukan A, karena menurut dia baik. Dan siapakah saya mau menghakimin orang?
Dan bagaimana saya bisa menerima orang lain apa adanya. Karena kita punya, semua orang tujuannya baik. Mau lakukan yang baik untuk proyek Tuhan. Tetapi kalau misalnya dilakukan tidak sesuai, apakah saya yang mungkin saat itu jadi PIC saya harus marah? Gitu. Jadi reaksi saya menentukan apakah saya itu dewasa, rohani atau enggak. Mulut saya ini, apakah yang saya katakan adalah negatif atau positif? Dan maaf ya Bapak Ibu, hanya di Indonesia, saya nggak tahu kalau saya ngomong ini menyinggung apa enggak, maaf ya Pastor ya, saya merasa di Indonesia yang orang ketemu, hei, lu gendut amat, lu lagi COVID, lu makan terus ya, lu abisin, lu bersihin kulkas ya. Atau bilang, kalau orang kurus, lu kurus banget, ada apa sih? Apa yang terjadi? Kenapa sih lu kurus banget? Hanya di Indonesia yang orang ketemu, itu ngomongnya fisiknya orang gitu loh. Saya ngomong bukan karena saya gendut, emang itu, ini yang, tapi maksud saya, kita orang di persekutuan doa, mbok ya ini dipakai, mulut dipakai untuk memberkatin orang yang kita perhatikan innernya, bagaimana dia hidup bertumbuh, bagaimana dia dewasa, atau kita lihat bagaimana ngembangnya dia secara fisik. Jadi apakah yang penting? Kita menghargai teman-teman komunitas dari fisiknya atau dari innernya. Bagaimana mereka bisa menjadi saksi Yesus walaupun mekar gitu. Nah, yang mana kita prioritaskan? Nah, itu jadi mulut positif atau negatif. Dan mampukah kita untuk tunduk taat pada otoritas? Pada saat kita dalam satu acara, kita ada, bisa nggak, walaupun kita tidak setuju, tapi karena dia adalah PIC, yes bos, kita tunduk taat pada otoritas. Karena dalam Katolik tuh memang ada harus tunduk taat pada otoritas walaupun kita tidak suka. Dan tetap tenang saat diperlakukan dengan tidak adil. Nah, ini tidak gampang. Si Susi sudah memenangkan. Bagaimana kita tetap tenang dan kita mau nangis, nangislah di bawah kaki salib Yesus. Bukannya cumi-cumi kemana-mana. Tetap tenang, tersenyum waktu dalam situasi negatif. Dan sabar diam mengalah saat mengalami penderitaan. Pada saat tahun 2000, badai tornado menyerang kehidupan saya dikasih 3, sabar diam mengalah. Itu menyelamatkan saya sampai hari ini. Walaupun manusia bilang saya itu bodoh, di 1 Kor 1 ayat 27, apa yang manusia bilang bodoh, itu tidak berarti bodoh di mata Allah. Jadi yang penting kita tahu firman, kita lakukan walaupun manusia bodoh, ya udah, tapi tidak Tuhan nggak, yang penting Tuhan nggak ngomong Allah. Jadi kata orang tidak membuat saya menjadi kata orang. Kata orang kata orang Rita gitu. Doesn't mean itu tidak membuat Rita jadi seperti apa yang orang bilang. Karena yang penting apa kata Tuhan. Sangkal diri, pikul salib. Jadi kita juga harus sabar diam mengalah. Dan tentang orang dewasa juga, itu bersyukur dalam segala kekurangan saya sebagai anugerah Tuhan. Hidup dalam bersyukur terus itu menjaga hati. Saya bersyukur dengan waktu tahun 2000, itu pada saat badai menyerang keluarga saya bawa 3 anak, waktu itu anak saya masih kecil-kecil, umur 10, 8, dan 3 tahun. Saya ajak mereka makan. Pada saat makan, anak saya senang banget. Mereka diajak makan, saya ingat zaman dulu ke AW. Mereka happy banget makan AW. Tetapi saya duduk di sana dan saya sedih karena saya merasa kok nggak ada papanya, nggak ada dedinya. Daddy should be here, nggak ada dedinya. Saya tidak bersyukur dengan 3 anak yang saya punya, tetapi yang saya mikirin yang tidak ada. Dan saya disadarkan mulai saat itu saya bersyukur dengan segala yang saya terima, segala kebaikan Tuhan saya terima, dan saya tahu Tuhan melihat semuanya. Dan itu merubah cara saya pikir. Dan itu juga karena saya berubah, anak saya juga ikut berubah. Sebagai single mom, kalau sayanya ngaco, anak saya akan limbung kan, akan bingung. Jadi bagaimana saya berjuang untuk hidup melekat dan terus bertumbuh dalam komunitas. Tanpa itu saya tidak mungkin ada hari ini. Dan mengenai itu, dan kalau
saya bisa menerima kekurangan saya, maka saya juga bisa menerima kekurangan orang lain. Begitu ya, Pastor ya? Kalau saya bisa menerima kekurangan saya jadi bisa menerima kekurangan orang juga, gitu loh. Ya. Dan karakter rohani meneliti batin saya, sejauh mana saya bisa bersyukur. Dengan hati yang bersyukur bisa menerima kekurangan orang lain kalau saya bisa menerima kekurangan saya. Jadi dan hidup lebih sederhana kalau bisa melihat hal apa ya tujuan daripada kita hidup ini. Gitu. Dan kita butuh dan perlu sekali mencari Tuhan dan kebenarannya untuk mengetahui apa yang Tuhan mau saya lakukan, dan ingat bahwa hidup ini is more than life, lebih daripada hanya hidup saja. Hidup ini tidak hanya sekedar hidup saja, oh bersyukur, puji Tuhan, saya sehat, saya bersyukur saat ini saya sehat. Hidup ini lebih daripada itu. Kalau saya hanya fokus dalam hidup ini, saya akan fokus pada pencapaian. Saya akan fokus pada nama saya akan fokus pada kebanggaan saya, apa yang saya capai, apa saya. Tetapi kalau saya ingat bahwa hidup ini ada kehidupan kekal sesudah hidup di dunia ini, saya akan lebih bisa tangkal diri, pikul salib, dan melakukan hal dengan berbeda, dan bereaksi dengan berbeda. Saya mau share 1 Petrus 3 ayat 9. Boleh? 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu sekalian, ayat ini salah satu ayat hafalan saya. Karena saya juga mengalami, pada saat saya selesai baca ayat ini, saya dapat telepon dari orang yang marah-marah, yang tidak ada hubungannya dengan saya gitu loh, tapi dia cuma pelampiasan, karena orang pelampiasan dan dia marah-marah. Karena saya baru selesai baca ayat ini, karena hidup saya begitu membutuhkan Tuhan, begitu mengharap, benar-benar butuh Tuhan. Jadi kalau Tuhan ngomong apa, walaupun gak masuk akal di pikiran saya ini, saya tetap lakukan, karena saya sangat-sangat lagi butuh Tuhan. Jadi saya memberkatin orangnya, karena dibilang bahwa untuk itulah engkau dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya mau memperoleh berkat, jadi saya memberkatin orang yang habis mencaci maki saya. Dan sesudah itu saya dapat bonus, saya dapat kelegaan, saya dapat kedamaian, dan sesudah itu saya dapat hadiah dari Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana setiap ayat Tuhan itu pada saat kita menjadi pelaku firman, Tuhan nggak tinggal diam. Kita sangkal diri, kita pikul salib, dan menjaga hati kita dengan terus mata tertuju pada Tuhan.
kalau kita mendengar yang nggak baik, kita melihat yang nggak baik, itu pasti pengaruhin pikiran kita dan output kita nggak bagus. Dan kalau sudah kayak gitu, larinya cari Tuhan, minta ampun dan cari Tuhan. Tapi yang penting harus diam, harus sabar, ngalah dan diam, supaya kita jangan melakukan hal yang salah. Jadi itu sedikit sharing dari saya, dan saya kepengen kalau memungkinkan, kalau misalnya kita ada diskusi gitu loh, supaya bisa lebih banyak lagi diberikan. Kalau ada diskusi enggak satu sisi gitu, apa boleh Pak Surya? Misalnya ada teman-teman merasa yang Rita ngomong nggak masuk akal gitu. Boleh, kalau ada yang mau sharing silahkan. Yang tadi Rita ngomong tuh nggak masuk akal atau bagaimana gitu. Semuanya itu pegangannya firman Tuhan dasarnya. Jadinya memang harus kita ikuti, walaupun dengan perasaan pikiran itu agak susah karena melawan ego sebenarnya, menyangkal diri. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Selalu berpegangan dengan Tuhan akan menghasilkan buah roh yang melimpah. Kalau enggak, transfer yang negatif yang orang lain berikan kepada kita akan transfer, kita akan ikut, akhirnya kita tercemar juga. Akhirnya kita nggak memperoleh kemenangan. Dan itu tidak mudah ya Pak? Iya, itu di masa COVID gini pergumulan dalam hidup, benar. Perlu air mata Pak. Ya, betul. Memang menggumulkan diri sendiri itu yang paling sulit. Sebenarnya mesti ada pembimbing atau yang memberi pengarahan, baru bisa ada kemenangan demi kemenangan. Kalau nggak akan makan waktu yang lama. Jadi mesti punya tekad yang kuat. Dan dengan masa, dengan generasi, dengan anak, dengan generasi apa yang kita tuh, jadi sekarang kita yang sebagai orang tua, saya melihat ya, kalau saya salah, kita jadi harus benar-benar berjuang lebih keras lagi, karena dalam dunia sekarang ini, kalau kita tidak berpegang teguh, kita tidak punya komunitas, itu akhirnya benar-benar bandingkan, dulu saya nggak kayak gitu loh, ngomong sama papa mama saya loh, dulu nggak kayak gini loh, dulu nggak kayak gitu loh, gitu nggak? Saya sendiri ngalamin. Zamannya udah berubah terlalu banyak. Anak-anak nggak bisa terima keadaan seperti kita dulu. Jadinya harus paling baik dengan komunitas, dibawa ke sana dan mendekatkan diri sama Tuhan, paling baik. Harus berubah kita. Jadi sekarang harus berubah kita. Jadi kita harus berubah terus, dan saya menganggap diri saya seperti generasi sandwich, roti. Di atas yang kita harus tunduk taat sama orang tua, di bawah anak, atau di tengah-tengah gitu. Saya ngambil. Tetapi dengan banyak merenung, pikir, bersyukur banget. Kita sekarang ada karismatik, kita bersyukur sekali kita punya komunitas seperti ini. Amin. Itu luar biasa sekali. Dan kita punya pastor yang hadir, malam-malam hadir dengerin si Rita, nggak tahu Rita ngomong apa gitu, sampai saya udah takut. Dan itu kan sesuatu yang luar biasa. Ini keluarga. Dan tanpa itu, apa kita mampu di masa COVID ini melangkah? Dengan iya kan, Pak? Iya. Makanya mesti ada di komunitas, saling menopang, saling mendoakan. Ya, yang penting berani terbuka. Di situ baru bisa ada pembaharuan, ada pertumbuhan. Dan saya minta maaf hari ini saya ngomongnya lebih ke apa yang terjadi dan apa yang pergumulan saya dan bagaimana firman Tuhan yang menguatkan saya. Amin. Jadi tidak banyak ayat, lebih ke terus ingat, input mempengaruhi output, dan saya harus hidup sederhana. Sederhana apa? Ya ngalir lihat kebaikan Tuhan, fokus Tuhan, dan mengabaikan hinaan di Ibrani 12 ayat 2. Fokus, dan kalau kita fokus pada kehendak Tuhan, kita nggak lihat kiri kanan, itu lebih sederhana hidupnya. Nggak kepengen macem-macem lagi. Iya. Ya, untungnya Ibu Rita punya Ibu Chun Wahono sebagai penasehat, sebagai pembimbing. Kalau yang nggak punya itu yang
yang akan bertumbuhnya lambat dan nggak ngerti, tetap jatuh bangun di dalam pergumulan hidupnya. Itu rahmat dari Tuhan. Makanya setiap orang kalau bisa punya seorang pembimbing yang sudah tahu firman banyak, yang mengalami hidup banyak, dan dia akan cepat bertumbuh, dia akan cepat bertobat dan cepat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Gitu. Mungkin ada Bapak Ibu, ada pastor jangan tanya saya ya. Nanti nggak. Boleh, Monik, ini ada dorongan dari hati saya sendiri nih, berhubungan dengan firman-Nya hari ini ya. Saya bersyukur saya ngalamin juga tanggal 25 kemarin itu suami kan lagi dites dari kantor. Dan ternyata suami ini dinyatakan positif. Tapi suami kondisinya baik-baik saja, sehat, nggak ada apa-apa. Waktu lihat itu hasilnya di tanggal 28, shock juga gitu ya. Kita shock juga, tapi harus terbuka. Dokter bilang mendingan lapor aja. Akhirnya kita pun lapor ke puskesmas terdekat karena biar tahu kelurahan seperti itu. Dan kita ikutin semua prosedur, ternyata suami pun dengan ya kemurahan Tuhan semua berjalan dengan baik. Pada malam hari itu juga suami langsung diisolasi di Wisma Atlet. Tapi yang saya sangat sedih sekali di saat kondisi kita udah terpukul seperti itu, ternyata rakyat masyarakat di sini itu kayak kita itu terkucil sekali. Benar-benar kita itu semacam kayak udah pencabut nyawa orang. Mereka kalau kita mendekat mau minta apapun mereka menjauh gitu loh. Sedih pada waktu itu, cuma saya berdoa, Tuhan cukuplah saya yang mengalami seperti ini. Jangan sampai ada orang seperti saya alamin seperti ini. Dan disitulah aku bersyukur kalau ada orang yang terkena COVID keluarganya, saya akan memberikan hati, saya akan lebih peduli gitu. Itu niat saya pada saat itu. Dan saya hanya diam, hanya saya berdoa, dan saya bersyukur waktu pertama kali saya kasih tahu terjadi seperti ini, itu hanya di tim PDKK ini. Saya bersyukur sekali saya punya komunitas di PDKK. Dan ternyata hanya saya minta doa, di dalam kesulitan saya mau apapun nggak bisa gitu. Dia setiap orang rakyat di sini, dikiranya kita itu udah keluarga kena COVID. Kita minta apa, mereka menjauh. Sedih banget gitu. Dan di tim PDKK saya bersyukur sekali mereka bertanya apa yang kita harus bantu, apa perlu yang kalian perlukan Bu Monika. Saya terharu diam gitu, terharu, terima kasih Tuhan. Ternyata ada yang peduli, di satu sisi ada orang yang mengucilkan kita, di satu sisi ternyata ada yang peduli juga. Dan saya juga bersyukur ada temanku juga, mungkin ada di sini juga Cieni, tetangga saya juga. Sampai saya juga shock gitu, saya minta suruh beliin buah apa, saya juga takut saya menularkan buat orang lain juga gitu loh, karena hasil kita pun belum selesai, kita pun sekeluarga di swab tuh belum ada hasilnya. Pas hari Minggu kemarin itu, tiba-tiba ada tulisan di gerbang kita itu, di sini ada yang kena COVID, hati-hati. Pas ipar saya mau ambil makanan dari teman dia digantung di situ, dilihat itu kaget kitanya. Semua orang jadi tahu kitanya itu kalau ada COVID. Kita bilang, akhirnya ipar saya marah-marah, saya hanya diam, jangan marah. Biarin aja, nggak apa-apa, kita bawa dalam doa aja. Maksudnya kita sekeluarga itu belum ada gitu loh hasilnya positif atau negatif, belum. Kalau suami saya yang positif, dia udah langsung isolasi mandiri gitu loh. Akhirnya ya udahlah, biarin aja, tenangin pikiran dulu. Jadi kita itu tadinya orang mau antar air aja kita ke keluarga kita sampai gak berani loh. Sampai gak berani, gak mau. Itu kan ada tulisan terkena COVID, gak berani. Mau antar apapun gak ada yang berani. Selain daripada tim PDKK dan umat Katolik yang benar-benar tetangga saya, teman saya yang dekat dengan saya. Rakyat semua yang ada di sini, seolah-olah kita itu udah penjabut nyawa bagi mereka. Dan puji Tuhan hari ini juga hasilnya di rumah mertua saya ini, kita kan ada 7 orang, semuanya hasilnya negatif. Puji Tuhan, haleluya, itu semua berkat doa, semua teman-teman, komunitas,
Aku bersyukur dan berterima kasih juga pada malam hari ini yang telah mendoakan, supportnya juga, dan juga secara materi juga yang sampai antar sayur, sampai ikan, segala macam, buah-buahan. Dan pada waktu air dibilang mereka nggak berani antar air ke kita, saya sedih sekali. Saya telepon Ci Eni, tetangga saya, Ci Eni makasih ya Ci Eni ya. Saya bilang, Ci Eni aku bisa minta tolong nggak? Orang nggak ada yang berani antar air ke saya, bisa minta tolong air. Akhirnya Ci Eni bilang, aduh kasihan banget Ci, ya udah deh dari jendela dia ke jendela saya kan itu dekat-dekatan. Akhirnya diturunin lah itu selang air masuk ke kita sampai saya isi berapa tong. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu di dalam kondisi saya saat ini. Tuhan memberikan jalan keluar. Saya selalu bersyukur. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, saya selalu bersyukur tangan Tuhan senantiasa tetap memberikan jalan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Jadi itu yang saya rasakan Bu Rita, dan inilah sebagai ungkapan terima kasih saya buat teman-teman saya juga, pastor ya, terima kasih atas doanya juga. Semuanya hari ini berjalan dan suami juga di sana sehat-sehat semua, di Wisma Atlet juga dibilang, dokter di sana bilang suami tanggal 11, tanggal 12 sudah boleh pulang, nggak ada apa-apa, sehat kok. Saya juga bersyukur atas semuanya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga pengalaman ini menolong untuk kita sama-sama memperhatikan dengan lega orang-orang. Amin. Besok ikuti saya, bolehlah. Oke. Masih syok, Pastor, masih agak lebih ini, masih mau pengen tenangin diri dulu beberapa hari di rumah. Ya, jangan terlalu lama lah. Iya, Pastor, minggu depan lah, Pastor. Masih syok sayanya. Terima kasih Bu Monica. Iya, makasih Bu Rita. Pada saat saya mengalami masalah yang saya ingat, ini masalah saya. Pada saat saya mengalami masalah, jangan tempatkan masalah di antara saya sama Tuhan. Jadi jangan tempatkan masalah di antara, jadi Tuhan di sana, saya sama masalah, jangan. Tapi tempatkanlah Tuhan di antara saya dan masalah saya, maka saya akan kuat. Amin. Harus saya ingat. Jadi tempatkanlah Tuhan di antara saya sama masalah saya. Jangan sampai menempatkan masalah di antara saya sama Tuhan. Itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Gitu. Dan reaksi kita menentukan masa depan kita. Gitu. Maaf, saya banyak ngomong. Iya. Jadi memang benar ya, penting banget itu, komunitas itu sangat penting, disitulah menguatkan, saling mendoakan, itu saya sangat berasa sekali. Itu kekuatan doa luar biasa, itu sangat luar biasa. Buat tim PDKK, buat kita semua teman-teman di sini, carilah komunitas kita. Komunitas itu sangat penting banget. Itu Bu Rita. Pak Surya, ada lagi? Ya, silakan. Masih ada yang mau sharing? Masih ada lagi. Saya rasa udah cukup. Udah cukup ya. Kayaknya di sini yang punya masalah cuma saya dengan anak ya. dalam itu. Jadi karena itu jadi saya membagikan. Jadi balik lagi, kalau dalam hidup ini kalau kita fokus pada pencapaian, fokus pada nama, pada prestasi kita, kita harus jangan sampai kita lakukan itu. Kita ingat hidup ini tidak hanya sekedar hidup, tetapi ada keselamatan, ada kehidupan setelah hidup ini. Itu membuat kita jadi lebih bisa bertahan, lebih bisa sangkal diri, lebih bisa pikul salib, dan kita bisa bereaksi berbeda dan melakukan hal dengan cara berbeda karena kita mau menikmati kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Karena apapun yang kita lakukan di dunia sekarang menentukan ke depannya kita ada di mana. Gitu. Jadi usia saya seperti gini, memang sudah seharusnya sudah lebih banyak makan garam, bensin, cuka, cabai, segala apa, seharusnya sudah lebih bisa untuk melihat jauh ke depannya. Gitu. Jadi
bersyukur bahwa kita semua dalam keadaan sehat, masih dikasih kesempatan dalam hidup ini untuk hidup lebih layak, untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Allah itu baik banget. Allah itu tidak bisa melakukan hal di luar menjadi baik. Tuh, luar biasa. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan mohon maaf ya kalau ngomongnya melentur-melentur. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Rita buat firman yang dibawakan, buat penjelasan-penjelasannya yang sungguh semakin membuat kami mengerti saat kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan-tekanan hidup atau apapun juga, selalu bersandar kepada Tuhan, selalu harus mendapat bimbingan daripada orang-orang lebih punya pengalaman, dan juga harus selalu punya komunitas dan ikut terlibat di dalam komunitas, sehingga saat menghadapi masalah apapun ada yang menopang, ada yang membantu, ada yang menolong. Terima kasih. Kakak yang hijau keren banget. Ya, biar kiranya Tuhan pakai Ibu Rita lebih luas lagi, lebih banyak orang lagi yang boleh mengalami kasih Tuhan melalui Ibu Rita. Tuhan memberkati Bu Rita. Amin Pak Surya. Terima kasih. Sebentar lagi kami mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman yang telah Kau taburkan, buat banyak pengarahan, bimbingan yang Kau berikan melalui firman yang Ibu Rita bawakan. Biar kami semuanya semakin siap untuk lebih masuk lagi, lebih mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kami mau punya hati yang mau belajar, punya kerendahan hati, agar kami bisa semakin bertumbuh, baik di dalam iman maupun di dalam pengertian, pengetahuan, pengenalan, dan pengalaman akan Tuhan yang lebih dalam lagi, sehingga kami semakin kuat di dalam menghadapi badai hidup ini. Dan tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menolong kami. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa bagi persekutuan doa kami. Biarlah Tuhan kiranya Engkau selalu melindunginya, membimbingnya, mengarahkannya, dan membawa umat-umat semakin bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu di dalam setiap acara PDKK kami, dan mengalami kasih-Mu lebih dalam lagi, sehingga mau belajar terus, sehingga semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan semakin bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ada rencana yang indah daripada Engkau di dalam acara seluruh PDKK ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan mau mengajari kami, membawa kami kepada kehidupan yang lebih kuat dan lebih dewasa lagi, dan lebih indah lagi, dan lebih mengenal Engkau, melekat kepadamu di dalam segala perkara. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami juga bersyukur Bapa atas segala kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami juga berdoa Bapa secara khusus Bapa bagi orang-orang yang telah membantu kami di saat-saat kami kesulitan. Mohon belas kasih-Mu Bapa, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, berkati mereka Bapa, juga keluarganya Bapa. Lindungi mereka Bapa senantiasa di dalam tangan kasih-Mu. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami. Ya Bapak.
Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anakmu, suamiku Simin ya Bapa, yang sekarang ini masih diisolasi mandiri di atlet Wisma Bapa. Mohon belas kasih-Mu Bapa, kiranya Engkau lindungi dia, jagai dia, senantiasa berikan kesehatan baginya Bapa. Berikan kekuatan baginya Bapa. Izinkan kami boleh Bapa untuk bersama, boleh berkumpul lagi Bapa di dalam keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi persekutuan doa kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Bapa, Engkau satukan hati kami Bapa, semua tim PDKK ini Bapa, agar kami boleh senantiasa saling menguatkan satu sama yang lain, sehingga boleh membawa kasih itu Bapa kepada sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau ya berdoa. Tuhan, saya juga kami berdoa untuk baik Tuhan, yang mohon campur tangan-Mu Tuhan, semua acara 10 otobanti Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar dan baik Tuhan, dan tidak ada terjadi penularan dan mundur dari hotel. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk pastor dan suster di paroki kami. Kiranya Bapak memberikan pastor dan suster di paroki kami kesehatan, perlindungan, sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Kokon yang Susien Ajung yang baru saja meninggal. Biar arwahnya Kau terima di sisi-Mu, biar dia boleh mendapatkan terbaik di surga sana. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk pasien COVID yang masih dirawat. Kiranya Bapa, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka pemulihan, dan untuk keluarga yang ditinggalkan karena COVID, kiranya Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Untuk korban COVID yang sudah Engkau panggil, Engkau berikan mereka kedamaian jiwa dan tempat yang baik di sisi-Mu. Dan kami juga berdoa untuk para petugas medis, dokter, suster, petugas cleaning service, para relawan, atau yang bekerja di rumah sakit. Kiranya Bapa senantiasa melindungi mereka dari virus COVID-19. Kami juga mohon belas kasih-Mu Bapa, agar wabah pandemi COVID-19 boleh cepat berlalu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Ibu Johanna Chandra, mamanya Susi, mamanya Robi, papanya Evi, Bapak Ronayang, juga papanya Siska, dan papanya Yanti, yang telah Engkau panggil Tuhan, kiranya Engkau beri kebahagiaan dan kehidupan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, berikan juga kedamaian jiwa dan kehidupan kekal di surga untuk Ibu Margaret Betty Wijaya, untuk Ibu Helena Waro. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Soso dan anaknya daripada Susian, agar dapat segera berita agar negatif dari COVID, dan juga untuk Ibu Rita yang bapaknya belum sembuh, agar Tuhan bisa sembuhkan dari operasinya, dan juga untuk Melissa yang sakit epilepsi agar dapat disembuhkan dan diberi kekuatan bagi orang tuanya untuk mendampinginya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, itulah semua doa-doa permohonan kami.
Dan Engkau tahu masih banyak lagi doa syafaat kami yang ada di dalam hati umat-Mu saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau mendengarkannya dan mengabulkannya, memberikan yang terbaik daripada seluruh kebutuhan kami, doa permohonan kami ini. Semua doa ini kami manjatkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. 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 Kita lanjutkan dengan pengumuman. Untuk minggu depan firman akan dibawakan oleh Bapak Hansen U. Dan kami mohon saudara-saudara sekalian semua untuk tetap hadir untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji menyembah Dia. Juga membawa teman-teman agar kasih Tuhan semakin mengalir kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Agar kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dan kita boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membagikan kasih kepada mereka semua. Amin. Dan sebentar lagi acara akan selesai dengan lagu yang terakhir. Kami mohon saat ini berkat dari Pastor Fernando, Pastor Paroki kami. Pastor, kami persilahkan. Ya, semoga Tuhan mendengarkan kita, memelihara kita juga jauh dari bahaya, egoisme, dan kepribadian yang terlalu mengarah pada diri sendiri. Semoga Tuhan semakin meraja dalam kehidupan, sehingga semakin tahu pasti perjalanan kami menuju persaudaraan dan kemuliaan bersama Bapa. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor, terima kasih Ibu Rita. Kita tutup dengan lagu, kita akhirin persekutuan doa kita dengan lagu Bunda Maria, karena bulan ini bulan Maria. Bunda Maria yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus. Engkau Bunda amati kamu. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kami mohon Senin depan ikut kembali ya. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam Pastor. semuanya, Bapak-bapak. Terima kasih, Terima kasih. Selamat siang, Bapak-bapak. Terima kasih semuanya.
Pak. Terima kasih Adian. Adian datang ya. Terima kasih. Ada Adian di sini. Adiknya Susi, thank you. Iya. Terima kasih Susi. Terus ya. Dan Selamat datang ya, Sani ya. Akian Sani. Kur, selamat Pak datang. Adi Hera. Adian, apa kabar Adian? Suara ke-mute Gian. Di-unmute Gian, di-unmute Gian. Akian di-unmute Gian. Suaranya. Ciang, Gian, Ciang. apa kabar Mungkin Gian? baik. Ciang lain kali mungkin ngundang Ami, terus Susien. Udah Gian sayang. Udah Gian. Susien hari ini nggak bisa Binli. datang. Makasih ya, Kia. Binli. Ini hari ini ada Rosario, dia nggak bisa. Iya, ada Dia ada Binli Rosario. rajin itu. Sani. Binli rajin ikut PD-nya Ami di Surabaya. Tahu Kian, tahu Kian. Dia tiap Senin ikut kita Mami juga. Vera, makasih Mami. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak Indiwan. Pak Kendi, makasih ya Pak Kendi. Ya, Pak Kendi, makasih. Ibu Meliana. Terima kasih Pak Kendi. Lisa, Ibu Lisa ya. Ko Willy, makasih Ko Willy. Ya, makasih. Terima kasih ya Ibu. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Fenty, makasih. Fenty, makasih Fenty. Anaknya siapa? Maria Liris ya? Iya, Maria Liris. Fenty ya. Iya. Terima kasih Ci Debbie. Kami mengundang semuanya Terima untuk hadir kasih, Pak kembali Adi. pada Senin mendatang. Terima Kian, kasih. Senin depan ikut lagi ya Kian? Ya, Senin depan ikut lagi sih ya. Terus ikut lagi ya. Semua ikut Lucian yang lagi. selalu setia sama Sani. Makasih loh. Ya, sampai ketemu lagi ya. Ya, sampai ketemu. Ya, Terima kasih semuanya. Ko Willy, terima kasih semuanya. Teresia, Teresia, makasih ya Teresia. Aduh, kenapa jadinya lupa nama Herna, diingetnya nama baptis. Makasih Herna. Ya, Bu Herna. Sampai ketemu Senin mendatang. Sampai ketemu ya, kita live dulu ya. Dulu ya. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Udah.